terkait produk yang diproduksi kepada konsumen atau masyarakat. Misalnya kita memperkenalkan produk kita terkait pupuk kompos, pupuk kasgot atau bekas maggot, dan yang ketiga pakan ternak dari ulat maggot. Selanjutnya, apa saja sih yang menjadi daya tarik konsumen untuk membeli suatu produk itu? Tentu saja yang utama itu nama produk. Nah, nama produk ini menjadi identitas utama, ikon utama konsumen dalam membeli suatu produk. Selain itu, konsumen juga ingin mengetahui secara jelas ya terkait nama dan alamat produksi, tanggal produksi, komposisi dan deskripsi produk, kegunaan, gambar produk, dan tempat yang digunakan sebagai wadah. Dalam produk kita, tempat yang digunakan itu plastik guset. Unsur yang kedua yaitu penyusunan kegiatan pemasaran secara integral. Terdapat dua kegiatan yang meliputi penyusunan kegiatan pemasaran secara berkala. Seluruh anggota berintegrasi mengelola unit usaha. Untuk kegiatan yang pertama terkait penyusunan kegiatan pemasaran secara berkala ini, misalnya pemasaran itu dilakukan secara berkala itu, misalnya seminggu berapa kali dan melalui apa. Misalnya seperti platform Shopee, Facebook, ataupun yang lainnya. Sedangkan untuk pengintegrasian kegiatan pemasaran ini artinya bahwa setiap orang dan setiap bagian dalam unit usaha itu turut berkecimpung dalam suatu usaha yang terkoordinir untuk memberikan kepuasan konsumen sehingga tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Next. Unsur yang ketiga atau yang terakhir adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen itu menjadi faktor penentu apakah suatu perusahaan atau unit usaha itu dalam jangka panjang mendapatkan laba atau tidak. Ini tidak berarti bahwa suatu usaha itu harus berupaya memaksimalkan kepuasan konsumen, namun suatu unit usaha itu harus mendapatkan laba dengan cara memberikan kepuasan kepada konsumen. Seperti yang tampak pada layar, terdapat 7 indikator kepuasan konsumen. Yang pertama, kualitas produk yang dihasilkan. Semakin tinggi, semakin bagus kualitas produk yang dihasilkan, maka kepuasan konsumen itu juga akan meningkat. Yang kedua, kualitas layanan. Pelanggan itu akan puas jika ketika membeli suatu produk itu dilayani dengan baik dan ramah. Hal ini juga akan mempengaruhi kembali atau tidaknya konsumen itu membeli produk kita. Yang ketiga, harga produk. Pelanggan akan lebih puas juga ketika membeli produk dan harganya itu sesuai dengan kantong mereka. Namun juga tidak ada salahnya bagi penjual itu mematok harga yang tinggi, namun harus diikuti dengan kualitas yang mumpuni juga. Yang keempat, kemudahan mengakses produk. Ini misalnya kita sebagai penjual memudahkan pelanggan memesan produk secara daring, atau kita juga dapat melakukan distribusi produk ke pasar swalayan yang dekat dengan pelanggan. Dan yang kelima itu terdapat teknik, yaitu menyediakan metode keluhan dan saran. Keluhan dan saran ini juga bisa menjadi pemicu ide baru yang bisa diterapkan ke depannya. Yang keenam, metode survei kepuasan pelanggan. Dan yang ketujuh, metode analisis mantan pelanggan. Selanjutnya, langkah-langkah pemasaran dan pengembangan jaringan produk. Langkah-langkah pemasaran itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melakukan kegiatan dan promosi secara berkala dan di waktu yang tepat, memberikan promosi ataupun diskon terhadap produk, memberikan testimoni dari pemasaran produk, memperlihatkan kelarisan produk. Nah, seperti yang diketahui, jika kita melihat suatu diskon itu juga kita akan tertarik juga. Hal ini sebagai diskon itu sebagai daya tarik konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya.
Pemasaran produk itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya satu jalur saja. Misalnya pemasaran melalui online itu dapat dilakukan melalui Shopee, Facebook, atau Instagram. Nah, untuk pemasaran produk itu juga butuh agar meningkatkan laba yang banyak itu juga butuh relasi yang luas. Maka diperlukan eh, networking yang luas juga sehingga produk itu dan pemasarannya semakin luas juga. Dan pemasaran produk yang unik dan beda itu juga menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen untuk membeli produk. Yang terakhir adalah pengembangan jaringan produk secara daring. Itu bisa dilakukan melalui berbagai cara, misalnya melalui Google Formulir, Facebook atau WhatsApp, Instagram, Shopee, Sibakul, dan UMKM. Nah, untuk Google Formulir tersebut itu nanti kita akan mengisi dan eh, ketika mm, ketika apa ya? Ketika sudah dikirimkan formulirnya, kita akan verifikasi pembayarannya itu melalui email. Nah, selain itu, pengembangan jaringan produk secara daring itu juga dapat melalui Facebook atau Instagram. Dan seperti yang kita ketahui, Shopee juga banyak penggunanya. Karena dengan pemasaran secara online ini juga dapat berkolaborasi dengan influencer. Saat ini juga sudah banyak diketahui orang menggunakan influencer untuk memasarkan produknya. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sesi selanjutnya kami serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Risti yang sudah menyampaikan materi mengenai strategi pemasaran dan pengembangan jaringan produk. Lalu acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, baiklah teman-teman, di sini saya ingin menambahkan sedikit mengenai pemasaran dan pengembangan jaringan produk yang akan kita lakukan terkait tiga sentra usaha yang akan kita jalankan. Mengingat yang kemarin kita ada tiga sentra usaha ya. Yang pertama itu nanti ada produk mengenai pupuk kompos. Yang kedua nanti ada produk dari pupuk kasmagot. Jadi nanti itu yang kasgot itu nanti dari sisa-sisa makanan dan kotoran magot yang dijual menjadi pupuk. Terus lalu selanjutnya juga ada itu pakan pakan ternak dari ulat maggot. Nah, teman-teman, melalui tiga produk ini, kita nanti akan mengembangkan dan menjualnya melalui dua aplikasi. Yang pertama kita menggunakan Shopee dan yang kedua menggunakan Instagram. Nah, yang pada pemasaran yang di Instagram nanti kita juga menggunakan metode Google Formulir yang telah dijelaskan oleh Mbak Risti tadi, sehingga nanti kita pada bagian Instagram itu nanti kita membuat link kita letakkan di bio Instagram. Nanti linknya itu
adalah link Google Formulir, jadi nanti digunakan untuk promosi. Nanti pada Google Formulirnya itu nanti ada beberapa rangkaian, nanti kita sebutkan 3 produk yang kita jual dan kita kembangkan ini, lalu supaya kita memiliki penjualan yang bagus, kita melakukan promosi ataupun diskon, teman-teman. Jadi nanti pada penjualan pertama, kita melakukan promosi seperti uh, untuk setiap pembelian satu produk pupuk kompos ataupun satu pupuk kaskot, nanti mendapatkan diskon ataupun harganya dapat dikurangi. Nah, itu nanti juga bisa masuk ke pembelian-pembelian secara dari yang lain, menggunakan metode Facebook ataupun Tokopedia dan Lazada. Nanti kita akan terus kembangkan. Nah, teman-teman nanti uh, untuk kegiatan mengenai pembuatan Google Formulir, pembuatan akun Shopee maupun akun Instagramnya, nanti kita yang buatkan dan nanti akan segera kami kirimkan ke teman-teman. Untuk Instagramnya, platform Instagramnya Alhamdulillah sudah dibuat dan nanti akan kita serahkan kepada teman-teman selaku relawan sadar lingkungan dari Dusun Nandan untuk dapat mengelola. Nanti kami akan memberikan pengarahan terkait pengarahan intensif tentang penggunaannya itu bagaimana di grup ya teman-teman. Jadi nanti untuk penggunaannya sendiri, yang pertama kita menggunakan Instagram dan Shopee dulu, lalu kita pasarkan 3 produk ini ke konsumen-konsumen. Nah teman-teman, saya ingin bercerita sedikit mengenai bagaimana sih supaya nanti barang yang kita jual itu laku. Nah, jadi ini saya ada mencontoh dari teman saya. Jadi eh, dia itu juga berjual secara online dan pemasarannya itu dapat laku karena dia melakukan pemasaran yang secara terus-menerus sehingga dagangannya itu awalnya itu tidak laku, teman-teman. Tetapi dia ini tuh mempromosikan terus bahwa dagangannya ini laku. Nah, dan ini tuh meminat dan menarik hati yang menonton story-nya itu karena ini setiap hari dia gini statusnya seperti ini, open PO sampai jam 3. Terus habis itu nanti 2 jam kemudian dia sudah membuat status lagi, maaf teman-teman sudah tutup karena banyak yang order. Jadi dia buat catatan abal-abal itu loh teman-teman di notes bahwa yang sudah order itu ada berapa orang, berapa orang, berapa orang. Nah, itu kan membuat semakin penasaran nih teman-teman. Jadi termasuk saya yang temannya sendiri itu yang udah tahu kalau itu sebenarnya bohongan, belum ada pembelinya, saya juga jadi tertarik. Jadinya saya juga ikut kemakan dan ikut beli juga produknya teman saya ini. Jadi awalnya ini dia tuh jualan jepit rambut, pernik-pernik, kayak gitu kecil-kecilan dan sekarang juga udah berkembang jadi usaha jualan daster, jualan jaket. Terus jualan skincare juga udah mulai jualan. Keren banget kan teman-teman. Itu dari bohong-bohongan, iming-imingan bahwa dagangannya itu laris. Padahal awalnya dagangannya itu nggak laris. Dan dia juga minta promosikan ke teman-temannya. Jadi ada teman-temannya di desa yang juga ikut join jadi Karang Taruna ataupun teman-temannya di organisasi, di himpunan mahasiswa seperti itu dia mengajak teman-temannya. Jadi nanti eh, uangnya itu nanti juga ada yang dibagi ke mereka. Nah, tetapi kan karena ini kita di Dusun Nandan dan kita sudah tahu kita tidak akan membaginya. Jadi uangnya untuk Karang Taruna semua. Jadi kita tenang saja ya teman-teman, nanti uangnya untuk Karang Taruna semua. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu tips yang dapat saya berikan. Semoga dapat membantu. Dan insya Allah dalam pemasarannya ini kami siap mendampingi teman-teman dalam pembuatan produk dan pemasaran. Insya Allah akan kami dampingi. Dan insya Allah juga kami akan membawa teman-teman untuk menuju ke UMKM dan juga lewat Sibakul. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan ya teman-teman, bahwa di PPT tadi ada Sibakul. Nah, Sibakul ini merupakan sejenis dari kegiatan UMKM. Nah, Sibakul ini tuh berbentuk sebuah aplikasi teman-teman, jadi berbentuk UMKM secara digital yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat-masyarakat ini dalam mengembangkan usaha. Nah, untuk itu kami sedang mempelajarinya teman-teman. Jadi nanti insya Allah ketika kita sudah memasarkannya lewat Instagram dan lewat Shopee, nanti kita kembangkan lagi menjadi lebih besar menjadi UMKM yang dapat masuk ke Sibakul Jogja. Seperti itu teman-teman. Saya serahkan kembali kepada moderator.
Terima kasih Mbak Ajeng yang telah menambahkan dan berbagi pengalaman. Monggo Nggih. teman-teman yang ingin menanyakan. Mungkin sebelumnya dari Mbak Isah ingin menambahkan. Oh iya, boleh suaraku masuk nggak ya? Masuk. Terdengar. Izin off-cam teman-teman karena jaringannya kurang stabil. Untuk berbagi pengalaman ya sedikit karena saya juga ada usaha kecil-kecilan. Nah itu sebenarnya begini, ketika memang kita memulai suatu usaha dan bingung mau mulai dari mana itu, pasti yang pertama kita harus memperhatikan caption. Karena orang akan tertarik untuk membeli sesuatu ketika mereka membaca caption itu apa ya, dengan antusias. Gimana caranya membuat caption yang baik? Mungkin sederhananya teman-teman nanti bisa belajar untuk membuat caption yang singkat dulu, misalnya nama produknya apa, kemudian spesifikasi seperti bahannya, komposisi bahannya, kemudian apa namanya harganya. Karena kalau misalkan orang-orang melihat caption, melihat produk tanpa ada tulisan pelengkap atau tanpa ada harga, itu biasanya males buat PC gitu kan. Apalagi anak-anak sekarang, kalau ada temennya yang jualan di status nih misalnya, itu udah titik-titik statusnya pasti langsung di skip, nggak dibuka semua. Nah itu mensiasatinya bagaimana? Caranya sebenarnya tidak terlalu sulit, jadi teman-teman silakan bercerita, bisa bercerita di grup WhatsApp, kok di grup sih salah, maksudnya di status WhatsApp. Misalnya, kita mau menjual produk tentang peninggi badan, misal ya. Kemudian nanti kita um, semacam buka Q&A di SG-nya atau SW-nya gitu ya. Teman-teman pernah nggak sih risau apa namanya karena tinggi badannya kurang misalnya, mau daftar polisi tapi nggak bisa gitu ya, mau daftar ini itu tapi nggak bisa, susah banget, udah nyobain ini itu tapi nggak bisa juga. Nah aku punya nih solusinya gitu teman-teman, itu boleh boleh seperti itu. Atau dipaparkan dulu misalnya cerita pandemi COVID-19 tuh membuat kita benar-benar kesulitan gitu ya, banyak yang mengalami PHK, banyak juga yang menjadi pengangguran ya kan karena kehilangan pekerjaan. Nah untuk mensiasati itu seperti apa sih gitu ya, sedangkan saat ini kita semua masih gaptek banget nih, masih belum bisa apa namanya mengoperasikan teknologi misalnya. Nah, teman-teman boleh banget gabung menjadi reseller bla 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 bla. Nah, itu kan bisa, teman-teman. Jadi, kita bisa juga membuka usaha dengan cara membuka lowongan pekerjaan dan jadi reseller tadi. Kenapa? Karena dengan adanya reseller atau member itu sebenarnya akan memperluas ini sih pemasarannya. Nah, kita juga harus perhatikan siapa sih sasarannya. Kalau memang sasarannya anak-anak, gunakan bahasa yang ringan. Kalau memang sasarannya orang dewasa, oh ya sudah tahu nih karakternya seperti apa, kita buat bentuk promosi yang memang menarik mereka. Misalnya mereka lebih senang membaca di Instagram, ya sudah kita posting di Instagram. Kalau anak-anak, kita promosikannya seperti apa ya, lewat orang tuanya bisa, atau ketika mereka sedang bermain gitu ya, kita promosikan dengan menyesuaikan umur, menyesuaikan target sasaran kita. Kemudian untuk harga itu kita juga sesuaikan. Kan prinsip ekonominya tuh apa ya, menggunakan dana sekecil-kecilnya, modal sekecil-kecilnya dengan untung sebesar-besarnya. Tapi tetap kita harus memperhatikan kualitas. Kita main harga juga. Biasanya teman-teman kalau grand opening itu dia ada promo. Beli satu gratis satu misal, atau beli dua gratis satu. Itu bisa digunakan, tapi berlangsungnya cuma 1 hari aja misalnya, itu boleh. Atau kita punya ciri khas. Saya juga pernah dikasih info sama orang yang lebih ahli, beliau bilang seperti ini, ketika kita memiliki usaha yang sama jenisnya dengan teman sebelah kita,
boleh kita memberikan suatu ciri untuk membedakannya. Contoh, berjualan kerudung. Yang lain harganya sama dengan kita 50.000. Tapi bedanya kalau kita ada bonus to spin. Nah, itu kan akan lebih menarik pelanggan gitu, teman-teman. Boleh juga tadi dengan strategi yang disebutkan Mbak Ajeng. Sebenarnya banyak ya, ini tuh kalau jualan tuh sebenarnya semua orang bisa melakukan itu. Dan itu bukan skill yang ada karena diasah, itu tuh ada sejak lahir sebenarnya. Tapi caranya dari setiap orang beda-beda. Mungkin ada yang bisa mempromosikan secara gamblang, ada juga yang mempromosikannya apa ya, masih malu-malu atau nitip lewat temannya, nitip di warung misalnya karena belum terlalu pandai promosi online. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk bagian dari perilaku ekonomi juga, teman-teman. Atau mungkin bisa minta bantuan nanti kalau bingung, ini captionnya seperti apa ya, spesifikasinya seperti apa. Nanti teman-teman dari tim PKM bisa membantu untuk menyiapkan captionnya. Jadi teman-teman bisa upload ininya, apa namanya, foto produknya, dan juga captionnya yang nggak perlu ngedit-ngedit lagi. Gitu. Dan mungkin kalau memang masih ragu, boleh disebarkan ke lingkup keluarga dulu yang mudah. Nanti dari pihak keluarga membantu untuk menyebarluaskan informasinya, misalkan ini loh anak saya jualan ini bagus banget untuk karena gitu ya pupuk kasgo, tahu nggak pupuk kasgo? Nah, kan nanti akan ada interaksi, apalagi ibu sosialita gitu ya, mereka kan biasanya banyak berinteraksi dengan orang luar gitu, maksudnya orang di luar lingkungan mereka, tidak hanya di lingkungan rumah, tapi juga lingkungan yang lebih luas. Gitu. Dari keluarga nanti bercabang besar, besar, dan besar. Karena dalam merintis sesuatu, kita tidak bisa memulainya langsung berhasil ya. Jadi memang harus sabar, telaten, kuncinya adalah setia, teman-teman. Kalau dalam usaha ya seperti itu. Kalau misalnya kita nggak setia ya susah gitu. Kayak saya nih, saya Orifleman udah 4 tahunan atau 3 tahunan. Kalau misalnya nggak keluar-keluar acan, itu pasti udah out gitu kan, udah keluar karena tahu ongkirnya besar dan lain sebagainya. Tapi itulah teman-teman, yang namanya usaha butuh konsistensi dan butuh kesetiaan yang berarti. Perlu teliti dan perlu jujur juga. Kalau memang kita menjual kualitas ya sudah, nggak usah khawatir masalah harga gitu. Karena ya ada harga, ada kualitas. Itu teman-teman mungkin tambahan dari saya. Selebihnya cukup, terima kasih. Mungkin saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Isa sudah berbagi pengalamannya dalam strategi pemasarannya. Mbak moderator Bagi izin masuk lagi, izin Oh iya, masuk Mbak Isa. sedikit. Oke teman-teman, saya jadi teringat karena sebelum kami terjun bersama teman-teman ini berkolaborasi bersama pada kegiatan PKM ini, kami sempat meminta perizinan yaitu kepada Pak Dukuh, Pak RW, juga Pak RT. Nah, pada ketika kami meminta izin kepada Bu RW, Bu RW 39 kalau tidak salah, ya itu ternyata Bu RW ini tertarik mengenai produk-produk dan sentra usaha yang akan kita dirikan ini bersama teman-teman Karang Taruna di Dusun Nadan ini. Beliau ini mengatakan, Mbak, kalau bisa nanti ini ibu-ibu PKK ini juga diberikan pengajaran ya Mbak terkait pembuatan pupuk kompos. Karena dari kami ini sudah memang ingin mempunyai usaha pupuk kompos tapi memang belum tahu caranya. Nah, jadi kita sudah ada target utama teman-teman untuk pemasarannya ini nanti bisa dibantu juga oleh ibu-ibu PKK. Nanti insya Allah dapat kita hubungi ini Bu RW-nya dan juga ibu-ibu PKK-nya karena memang untuk pengelolaan di desa sendiri ternyata dari ibu-ibu PKK sudah tertarik dan berminat. Nah, otomatis kita nanti insya Allah dapat berkembang secara luas dan nanti kita dapat melibatkan ibu-ibu dari PKK ini dalam mengelola dan dalam mengkoordinir pemasaran dari produk-produk yang akan kita hasilkan tadi, 3 produk tadi teman-teman. Nah, saya ingin menambah terkait ada 2 cara dalam pemasaran. Yang pertama itu soft working dan hard working. Nah, yang pertama dari soft working itu adalah kita menawarkan produk-produk pemasarannya ini secara bahasanya itu secara implisit teman-teman. Jadi tidak ketahuan kalau kita sedang menawarkan sebuah produk. Nah, jadi kita tidak menawarkan produk itu secara gamblang. Jadi
tahap ini dapat kita kerjakan atau kita lakukan pemasarannya ketika kita sedang melakukan acara sosialita ataupun kongkow-kongkow nongkrong bersama teman-teman yang lain. Sehingga ketika kita lagi kayak kumpul-kumpul gitu ataupun kita lagi ada di grup, kita ngobrol-ngobrol, nah nanti kita selip-selipin nih, produk kayak gini, produk pupuk kompos yang bagus itu kayak gimana ya? Tetanggaku tuh jualan nih produk pupuk kompos dari kotoran maggot, harganya murah. Wah, ini teman-teman yang lain sekiranya pada tertarik nggak nih? Karena tetanggaku jualan. Nah, padahal si dia ini juga sebagai pengorder ataupun si produksi, tapi dia menawarkannya lewat menggunakan sudut pandang dari temanku ini jualan. Nah, itu kan juga nanti kan secara implisit, teman-teman. Jadi kita tidak menampilkan bahwa kita yang menjual, tetapi kita menampilkan bahwa temannya ini berjualan. Jadi kita menawarkan produknya itu secara implisit. Jadi tidak terlihat bahwa sedang menawarkan produk. Lalu yang kedua adalah hard working, yang ini menawarkan produk secara gamblang. Oke, yang secara gamblang ini seperti pada umumnya, ketika kita membuka all shop, kita kan otomatis kita menawarkan barang-barang. Nah, itu adalah penawaran atau pemasaran yang dilakukan secara terbuka atau secara eksplisit, sehingga kita sudah diketahui nih, kita ada sebuah toko, nanti kita meng-share, jadi kita mendirikan sebuah all shop nih Instagram, jadi nanti kita meng-share info-info atau produk-produk yang akan kita pasarkan. Nah, itu adalah pemasaran yang secara gamblang. Jadi nanti untuk pemasaran yang secara gamblang ini kita juga dapat, ini teman-teman, kita dapat mengikuti atau kita dapat melihat, kita memfollow akun-akun jualan yang mirip kita. Jadi kita lihat ini pemasarannya, strateginya mereka seperti apa. Lah nanti ini setelah kita lihat, nanti kita dapat tiru ataupun dapat kita modifikasi lagi. Seperti itu tambahannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke teman-teman, karena sepertinya partner saya ini Mbak Feti terlempar karena gangguan sinyal. Jadi izin saya ambil alih nggih teman-teman. Dari teman-teman pemuda dan pemudi, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya? Oke, tambahan Ibu mau masuk sebentar mungkin ya. Ya, Lanjut. semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua sampai hari ini masih mengikuti kegiatan yang kami adakan. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Jadi memang nanti untuk pemasarannya teman-teman tidak perlu khawatir karena kita akan mencoba menggunakan berbagai macam metode dan berbagai macam cara. Ya, seperti juga cara penulisan nanti akan kami ajarkan ya. Nah, sekarang kan lagi mulai booming ya copywriting, gimana cara orang menulis. Jadi orang jualan itu nggak tiap hari postingnya jualan terus, mentang-mentang jual pupuk, IG pupuk terus enggak. Jadi ada beberapa tulisannya misalnya kata-kata motivasi tentang lingkungan misalnya, atau tentang ayat-ayat kebersihan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekarang gimana cara orang menggiring orang untuk tertarik dengan produk kita melalui tulisan. Nah, itu nanti kita akan juga diajarkan oleh teman-teman di prodi di apa namanya di PKM
kaderisasi relawan sadar lingkungan ini. Jadi teman-teman tidak hanya terampil membuat produk, tapi juga terampil untuk memasarkan ya. Jadi kalau biasanya sering kan lihat tulisan, misalnya tulisan lucu aja deh, misalnya tulisan lucu gitu, atau pantun atau apa, nanti tiba-tiba di bawahnya itu ada gambar apa, gambar baju atau gambar apa, ternyata dia lagi ini nih, lagi mencoba menawarkan produk pakaiannya, tapi melalui cerita lucu, ada yang kayak gitu, ada yang melalui puisi, ada yang melalui pantun dan sebagainya. Jadi sekarang itu dunia pemasaran itu banyak sekali caranya. Jadi nggak cuma masarin produk aja, nggak cuma posting-posting produk aja, itu udah basi. Nah, caranya nanti akan diajarkan oleh teman-teman semua di sini. Jadi nanti ada cara menulis, bagaimana cara mengupload. Jadi tiap hari itu nggak upload produk juga, kadang ada kata mutiara, kadang ada kata-kata motivasi, kadang dibuat kayak apa namanya tuh, cerita singkat yang lucu-lucu seperti itu. Jadi orang awalnya tertarik dulu nih dengan tulisan gitu, kepo dulu nih dengan Instagram kita dengan motivasi-motivasi. Ternyata kita juga ada produknya. Kebanyakan kan kayak gitu. Ibu sering banget itu ketemu tulisan lucu, bagus, menarik, Ibu kepoin Instagramnya, Facebooknya, ternyata dia adalah ini, penjual gitu, menjual dagangannya, macam-macam, dengan cara tadi itu, membuat tulisan-tulisan yang menarik sehingga orang tuh kepo gitu, mau masuk ke Instagram kita, mau masuk ke Facebook kita, seperti itu. Jadi nanti untuk pemasaran teman-teman nggak usah khawatir karena akan kami bantu juga. Cuma untuk ini ke depannya nanti perlu kita bicarakan bersama ini karena situasinya sedang pandemi, untuk program-program yang kaitannya dengan pelatihan pembuatan pupuk, kemudian ada apa lagi kemarin, pelatihan apa lagi ya, pembuatan pupuk sama apa? Oh, pupuk yang kompos sama yang mogot ya, budidaya mogot dan lain sebagainya. Mungkin nanti teman-teman bisa dibicarakan baiknya bagaimana, apakah dari teman-teman di UAD bisa datang ke sana gitu, mungkin dengan protokol yang ketat tentunya ya, karena situasinya seperti ini, mungkin nanti bisa dibicarakan seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menambah. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi, Bia Aristi atau siapa? Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa di room chat atau menyalakan mikrofonnya. Oh iya teman-teman, izin mengingatkan kembali mengenai pengelolaan sampah anorganik ya teman-teman. Kan kemarin sudah diberi pemberitahuan bahwa untuk kita dapat mulai memilah sampah anorganik di rumah, dan kriteria-kriteria sampah yang dapat didaur ulang melalui aplikasi Apkasl juga telah kita sampaikan di grup. Untuk itu, kepada teman-teman pemuda dan pemudi, jangan lupa untuk melakukan pemilahan sampah di rumah masing-masing, sehingga nanti insya Allah jika memang dari kami, pihak tim PKM UAD dan teman-teman di dusunan dan menyetujui untuk
minggu depan didaur ulang melalui aplikasi Rapel, nanti kita dapat menuju ke sana dengan protokol dan juga teman-teman dari Dusunandan dengan protokol lengkap dapat melakukan daur ulang melalui aplikasi Rapel. Sehingga kami ingatkan kembali kepada Mas dan Mbak, dan kami juga dari tim UAD akan melakukan pemilahan sampah untuk besok minggu depan, tepatnya tanggal 11 Juli. Kami akan ke sana juga dengan membawa sampah-sampah yang sudah kami pilah, dan nanti juga sampah-sampah dari teman-teman di Dusunandan akan kita jadikan satu dan didaur ulang menggunakan aplikasi Rapel. Mungkin untuk teknisnya sedang ada PPKM, yaitu pembatasan PPSMB itu, pembatasan kegiatan. Jadi mungkin untuk teknisnya, sehingga dari pagi sampai siang nanti teman-teman secara shift-shiftan ataupun bergiliran sehingga tidak bertemu ataupun berkontak fisik, nanti dapat mengumpulkan sampah di tempat Mas Gilang, lalu selanjutnya dapat langsung pulang ke rumah. Setelah itu nanti kami meminta 5 atau sampai 10 orang saja untuk dapat menemani kami melakukan daur ulang melalui aplikasi Rapel, sehingga nanti teman-teman perwakilan ini dapat menjadi saksi ataupun dapat tahu bagaimana cara melakukan daur ulang langsung menggunakan aplikasi Rapel ya teman-teman. Jadi di sini kita tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, ya, sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, maka kami akan akhiri acara pada kesempatan hari ini. Sebelum kami tutup, mungkin terdapat sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum menyalakan kameranya, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Dan kepada Mbak Ajeng dipersilahkan untuk memfoto. Oke, baiklah teman-teman. Bagi yang belum menghidupkan kamera, monggo silahkan dapat menghidupkan kamera terlebih dahulu, karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Aku ora ya Mbak, rame sih. Oh iya. Oke teman-teman. Baiklah, pada hitungan ketiga, monggo yang sudah menyalakan kamera, jangan ditutup lagi sebentar saja. Oke, saya hitung, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, pose bebas boleh ya teman-teman. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Ajeng. Lalu mengingatkan juga kepada teman-teman untuk presensi pada link yang sudah dikirim pada room chat ya teman-teman. Dan juga mengingatkan kembali untuk mulai memilah sampah anorganik untuk acara minggu depan dengan menggunakan aplikasi Rapel. Terima kasih. Acara terakhir adalah penutup. Saya selaku moderator, mohon maaf jika banyak salah kata dalam memandu jalannya acara hari ini. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.
Rekamannya bisa dimatikan. Kita lanjut rapat.